Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang hmm, menurutnya kamu berhak mendapatkan yang terbaik. Oke, oke, dia ini siapa yang menganggap bahwa kamu berhak mendapatkan yang terbaik dan apa maksudnya? Oke, kita cari tahu siapakah dia. Dia adalah sosok seseorang yang saat ini tuh sudah ada perubahan, ya. Ada fase baru yang telah dia buat atau dia lalui, ya. Ada transformasi, ada pertumbuhan, ada perubahan pola pikir, ya. Orang ini adalah orang yang memang pernah memiliki momen atau memiliki pengalaman, memiliki apa ya, nostalgia dengan kamu, ya, pernah membuat momen bersama kamu, dan orang ini adalah orang yang memang pernah juga membuat luka di kehidupan percintaanmu. eh Dia adalah sosok seseorang yang eh, duluan mengajak kamu untuk berkencan atau ya memiliki hubungan seperti itu. Atau kalau enggak, di sini dia itu pengen ngajak kamu kembali untuk menjalin suatu hubungan. Karena kalau aku lihat selama ini dia itu selalu kepikiran kamu terus, ya. Eh, dan aku lihat di sini si dia ini itu apa ya? Hmm, Sering bernostalgia ya, eh, di pikirannya tentang kamu gitu. Dan kalau aku lihat di sini dia kayak pengen ada komitmen. Oh, oke oke. Jadi lebih ke ini ya. Ternyata dia ini pengen datang lagi ke kamu, pengen ngajak kamu untuk menjalin suatu hubungan atau komitmen atau bahkan mungkin pertunangan dengan kamu. Ingin adanya penyelesaian dari hubungan yang kemarin dan ingin adanya penyatuan kembali dengan kamu. Saat ini kalau aku lihat orang ini atau dia ini sedang mempertahankan pemikiran atau pola pikir yang positif, mewujudkan persis apa yang dia inginkan, dan saat ini tuh dia sedang bersyukur dengan apa yang dia miliki tentang keberlimpahan, ya. Atau bisa jadi em, aku lihat di sini dia memandang kamu itu bahwa saat ini kamu tuh udah, wah kamu hebat, kamu udah bisa mencapai keinginan-keinginan kamu, kamu udah bisa stabil secara keuangan, kamu secara karir juga sesuai dengan apa yang kamu inginkan, ya, kamu menikmati hidupmu seperti itu. Kamu bahagia sekarang dengan keberlimpahan yang kamu miliki seperti itu. Oke, apa sih maksud dan tujuan dia? Kenapa dia bilang bahwa kamu berhak mendapatkan yang lebih baik, ya? Kenapa dia bilang seperti itu? Oke, kita lihat. Oh, karena sejujurnya dia di sini menginginkan kamu, ya. Dia sebenarnya di sini menginginkan kamu. Jadi ada kemungkinan dia ini adalah orang yang ini ya, orang yang mungkin sudah kamu kenal. Apa yang dapat saya lakukan agar semua ini berhasil? Oh, oke. Jadi, hubungan antara kamu dengan dia ini lagi ada, bisa jadi ya, pertengkaran, permusuhan, atau lagi ada diem-dieman, situasinya lagi dingin, kayak gitu ya. Kayak ada
apa ya, perang dingin kayak gitu ya. Sehingga dia kayak dia cinta tapi pasrah karena dia mungkin pernah menyakiti kamu, bisa jadi ya. Nah, mungkin di sini karena kamu sudah berubah atau mungkin ada sesuatu yang terjadi di diri kamu. Sehingga dia merasa bahwa oke, aku tidak bisa memaksa kamu. Gitu. Ya, aku tidak bisa memaksa kamu. Tapi kalau disuruh jujur, aku membutuhkan kamu. Tapi dia tidak bisa memaksakan segala halnya untukmu atau untuk dia gitu. Aku tidak bisa membayangkan masa depanku tanpamu, kata dia. Ya, seperti itu. Kamu adalah orang yang paling tulus yang pernah aku temui, tapi itu membuatku takut. Oke, kenapa dia takut? Karena gini, mungkin dia pernah melakukan kesalahan sehingga dia merasa kayak nggak pantas dengan kebaikan-kebaikan yang kamu pernah berikan ke dia, ketulusan-ketulusan yang kamu pernah berikan ke dia. Ya, dia takut dia tidak mampu untuk membuat ekspektasi kamu terhadap dia itu bisa berhasil kayak gitu loh. Mungkin kamu menginginkan komitmen, ya dulu mungkin kamu menginginkan komitmen dari dia, tapi tidak pernah dia bisa berikan gitu. Sehingga eh, dia di sini takut. Tuh, kamu berhak mendapatkan yang lebih baik dari apa yang harus aku berikan. Gitu. Jadi ada rasa insecure dari orang ini sebenarnya. Dia ingin memiliki kamu, tapi ada perasaan insecure atas mungkin perbedaan di antara kalian atau mungkin jadi ada sesuatu yang membuat dia merasa insecure sama kamu. Bisa jadi itu tadi, dia pernah melakukan kesalahan, dia pernah melakukan pengkhianatan, mungkin dia pernah menyakiti kamu dalam situasi yang besar gitu ya. Oke, kita lihat cerita lengkapnya deh di sini. Kenapa dia seperti pasrah tapi dia tetap menginginkan kamu? Ada apa dengan kalian? Oke. Dulu dia ini pernah selingkuh dari kamu. Ya, pernah selingkuh. Dan mungkin dulu kamu ini ya marah lah ya, marah sama dia atau meminta kejelasan ke dia. Tapi dia tidak mau dituduh atau tidak mau disalahkan atas tindakan perselingkuhan yang dia lakukan. Ya, jadi dulu dia pernah selingkuh, kamu pernah ngomong, kok kamu gitu sih gitu ya, kamu kan masih ada aku, kenapa kamu dengan dia gitu ya, apa lebihnya dia atau apalah gimana lah pokoknya cara kamu ngomong, intinya kamu itu menyalahkan dia gara-gara dia selingkuh dan kenapa gitu, kenapa dia selingkuh, kenapa dia mengkhianati kamu. Tapi di sini dia itu tidak mau merasa bahwa perselingkuhan yang dia lakukan itu di mata orang itu salah gitu loh. Dan perselingkuhan yang dia lakukan itu bukan sebuah kesalahan. Akhirnya di sini dia itu kayak apa sih namanya? Melimpahkan kesalahan ke kamu. Jadi dia kayak memutarbalikkan fakta atau memutarbalikkan kesalahannya justru ke kamu. Ya, kayak mungkin dia akhirnya marah, ya kok kamu malah sewot gitu ya, kok kamu malah marah-barah gitu ya. Ya intinya di sini dia tahu dia salah, tapi dia tidak mau disalahkan. Justru malah dia melimpahkan kesalahan itu ke kamu. Dia malah menuduh kamu yang salah, gitu. Ya, dia malah menuduh kamu yang salah. Jadi seperti itu ya. Dan akhirnya di sini kamu mengambil tindakan untuk let it go dari dia, untuk em, pergi ya, pergi dari dia, meninggalkan dia. Nah, ketika kamu mengambil keputusan untuk mengabaikan dia, pergi dari dia, dia nggak terima gitu.
ya. Dia tidak terima atas tindakan yang kamu lakukan, atas keputusan yang kamu pilih untuk meninggalkan dia. Gimana tuh keadaannya tuh? Aduh, egois banget ya. Ya, oke. Intinya seperti itu ya. Titik awal mulanya karena memang dia dulu pernah selingkuhin kamu, tapi tidak mau merasa bersalah, justru malah menyalahkan kamu. Ketika kamu memilih untuk meninggalkan dia, dia juga tidak merasa ini adil baginya karena dia ditinggalkan oleh kamu. Oke, kemudian ada Seven of Wands. Oke, ya jadi kuat ya energinya. Kamu akhirnya memberikan batasan ke dia. Kamu akhirnya membatasi diri dia untuk bisa dekat-dekat lagi dengan kamu. Mungkin sampai-sampai kamu memblokir dia atau menutup akses lah ya, menutup akses dia untuk mengetahui keadaan kamu selanjutnya seperti apa. Ya, ini memang karena ada pihak luar lah yang mempengaruhi hubungan kalian, yang membuat hubungan kalian tidak berhasil dan akhirnya kamu memilih atau mengambil keputusan untuk tidak lagi mau tahu atau tidak mau lagi ikut campur dalam hubungan dia, dalam kehidupan dia gitu ya. Kamu membatasi diri atas perilaku yang pernah dia lakukan ke kamu. Bisa jadi juga ini kalau Seven of One itu mungkin ada dari keluarga dia atau mungkin orang tua dia yang memang tidak menyetujui dari hubungan kalian. Bisa jadi mengapa akhirnya dia cari yang lain, menghadirkan pihak ketiga untuk mencari dari keluarganya kira-kira setuju nggak kalau dengan yang lain gitu ya. Misal seperti itu. Ada juga sih, ada juga sebagian yang seperti itu. Jadi ada pihak ketiga, ada pihak dari keluarga atau orang tuanya yang tidak menyetujui atau merestui hubungan kalian. Kalau misalkan nggak kayak gitu, misalnya ya disetujuin aja ya, mungkin ini karena ada pihak ketiga yang memang menyabotase hubungan kalian, yang membuat hubungan kalian hancur. Ace of One, reverse. Dan kalau Ace of Wands berarti menandakan ada keraguan dari dia sebelumnya ke kamu tentang hubungan ini apakah bisa berjalan dengan baik atau tidak. Bisa jadi ya itu tadi mungkin karena ada penolakan dari keluarga sehingga dia merasa kayak waduh kalau udah ditolak sama keluarga gini gimana ini apakah masih bisa sampai ke pelaminan kayak gitu sehingga ada keraguan dari dia akhirnya makanya cari yang lain. Akhirnya menimbulkan masalah di hubungan kalian. Terus itu juga bisa jadi karena tidak ada perkembangan di hubungan kalian ya. Hubungan kalian itu selama terjalani itu stuck, nggak ada tidak ada sensasi menggairahkannya. Akhirnya itu mungkin dia merasa bosan. Akhirnya merasa kayak hilang gairah gitu loh, apa namanya tuh. Ya, intinya kayak bosan gitu loh sama kamu. Akhirnya dia menghadirkan pihak ketiga. Ya, kayak gitu. Em, agar dia bisa gini loh, agar dia itu bisa menikmati sensasi sensasi gairah seksual yang kayak gitulah ya. Ya. Karena ya dia ngerasa ketika hubungan dia dengan kamu itu kayak banyak sekali kemerosotannya gitu. Bukannya semakin berkembang, tapi semakin merosot, semakin hilang gairahnya gitu ya. Kemudian ada Knight of Sword. Dan memang ternyata orang ini orang yang punya karakter yang atau sifat ya, sifat yang kasar. Orang yang agresif ya. Terus itu juga orang yang mendominasi. Dia punya sifat yang mendominasi pasangan. Sehingga kalau misalkan kamu tidak bisa dia kontrol, ya, tidak bisa dia dominasi, maka ya udah menurut dia gairah tantangan dia untuk kamu itu hilang gitu loh. Nah, inilah yang membuat kenapa hubungan kalian itu merosot karena dia merasa sudah tidak tertantang lagi dengan kamu. Kayak gitu ya. Dan kalau aku lihat juga si dia ini punya karakter yang memang kalau misalkan hubungan ini sudah tidak ada lagi rasa tantangannya bagi dia atau hubungan ini kayak udah flat, udah membosankan ya udah dia gampang banget akan berkata kita berakhir. Ya, inilah salah satunya yang membuat kamu kecewa. Ketika dia merasa bosan, bukannya dia bilang, ya kayak lagu siapa tuh ya,
Jika kamu bosan, jangan menghilang gitu ya. Nah, itu ketika dia bosan, justru dia malah menghilang dan menghadirkan pihak baru. Gitu. Inilah salah satunya yang membuat kamu merasa kecewa sama dia. Bukannya dia perjuangkan ketika dia merasa bosan, dibilangin, ya kalian seharusnya kalian bicarakan, tapi justru malah dia mencari pihak lain untuk menimbulkan gairah baru. Akhirnya menimbulkan masalah baru di hubungan kalian. Seperti itu ya. Kalau aku lihat di sini. Oke. Ada jarak yang cukup jauh juga di antara kalian ternyata ya. Kalian LDR. Nah, inilah yang membuat salah satunya lagi ya, salah dua berarti ya. Yang membuat kenapa hubungan kalian itu merasa bosan, merasa hambar ya, membosankan. Ya karena ada jarak yang begitu jauh sehingga mungkin komunikasi nggak intens, tidak ada skinship, jarang ada pertemuan, bahkan mungkin belum pernah ada pertemuan secara fisik. Ya, mungkin ada yang sampai beda negara ya karena ini jarak ya. Dia memandang dia memegang bola dunia dan memandang ke arah lautan. Jadi bisa jadi jarak antara kalian itu dipisahkan oleh perairan atau lautan. Jadi bisa beda negara, beda provinsi, beda kota, ya. Intinya cukup jauh, cukup jauh. Nah, memang saat ini tuh yang kalian rasakan adalah perasaan yang sudah hambar, ya. Kalau aku lihat di sini, apa ya? Ada perasaan yang sudah tidak puas satu sama lain, ya, dari hubungan kalian ini. Intinya tuh udah merasa kayak cinta ini sudah mulai memudar. Sehingga di sini dia ataupun kamu sama-sama saling menarik diri atau mungkin kamu yang menarik diri dari dia. Ya mungkin kalian berdua lah. Sehingga kalian berdua sudah merasa lagi sehingga kalian berdua sudah merasa tidak lagi terikat dalam suatu hubungan atau bisa dibilang kalian sudah tidak terikat lagi sebagai seorang pasangan. Bagi sepasang pasangan. Gimana sih aku harus ngomongnya? Ya, sebagai pasangan gitu ya. Kalian sudah tidak terikat lagi sebagai pasangan kayak gitu. Karena memang ada apa namanya? Jarak, terus itu juga ada energi karena memang sempat dia menghadirkan perselingkuhan di hubungan kalian. Makanya di sini ada perpisahan di antara kalian. Seperti itu. Itu yang sekarang kalian rasakan ya. Kamu mungkin masih curiga bahwa dia ini masih ada selingkuhan nih, gitu ya. Oke, terpaut masih ada atau enggak, ini tergantung dari perspektifmu, ya. Kalau memang kamu mau berpikir bahwa dia ada selingkuhan, ya dia tidak bisa berkata apapun, gitu. Karena memang sedari awal dia memang pernah menghadirkan pihak ketiga. Dia pernah selingkuh gitu. Sehingga di sini aku lihat ya udah kamu kamu berpikir bahwa sekarang dia masih ada selingkuhan kayak gitu ya. Kemudian ada temperance. Ada energi di sini dia menahan diri ya, menahan diri untuk apa ya? Bisa dibilang itu kayak dia tidak mau memperbesar masalah. Dia pengen adanya keharmonisan kembali ya hubungan kalian, menstabilkan kembali energi dan apa ya gairah di hubungan kalian kayak gitu ya. Dia pengen adanya apa ya situasi yang tetap sama-sama tenang. Kenapa? Makanya di sini dia kayak menahan diri untuk tidak segera datang ke kamu atau tidak memberikan penjelasan tentang pemikiran-pemikiran kamu atau apa ya eh, perspektif kamu gitu ya. Bukan dia tidak mau, tapi di sini dia pengen kamu tenang dulu gitu ya. Dia pengen kita jangan ribut-ribut lagi ya gitu. Ketika nanti dia melihat situasinya sudah tenang, barulah di sini aku lihat di sini dia akan
mampu menguasai atau mampu mengendalikan eh, tekanan-tekanan yang mengganggu, ya. Dia akan memperbaiki hubungan gitu deh lah ya, gampangnya ya. Ketika tekanan, rasa stres, kesulitan, ya, apalagi perspektif yang negatif dari kamu ataupun kemarahan, apalagi rasa kecewa darimu itu sudah dinetralisir dengan ketenangan, kamu sudah bisa mengontrol emosimu, kamu sudah tenang, di sini dia akan datang untuk memperbaiki hubungan dengan kamu. Kenapa aku bilang dia akan datang memperbaiki lagi hubungan dengan kamu? Karena gini, dia itu masih menganggap kamu adalah belahan jiwanya. So, di sini dia ya nggak mau melepaskan kamu gitu ya. Dalam situasi apapun dia tidak mau melepaskan kamu. Sederhananya gini deh, ya. Kalau memang kalian pernah mengalami suatu tantangan di dalam hubungan, aku lihat ya akan ada, karena ini temperance ya. Temperance itu kartu tentang healing, kartu tentang pengobatan. Ya, makanya Sagittarius tuh orang yang pintar sekali menenangkan atau mengobati rasa sakit dari orang-orang yang galau, yang kecewa kayak gitu ya. Dia pintar menghibur, dia pintar menenangkan orang-orang yang lagi dalam keadaan kecewa ya. Jadi temperance itu kartu tentang mengobati, memperbaiki ya, mengobati, memperbaiki. Ya intinya energi healing lah di sini ya. Sehingga aku lihat di sini eh, ada energi kalian berdua akan dapat mengatasi hambatan apapun yang memang mungkin selama ini menghalangi kalian untuk terus bersama. Jadi aku lihat di sini dia akan memperbaiki hubungan kalian lagi, gitu ya. Eh, tapi di sini juga ada peringatan bagi kalian. Kalian tetap harus hati-hati dan mempertimbangkan dengan matang saat membuat keputusan. Dan cobalah untuk menahan diri untuk tidak bertindak ekstrim. Oke, mungkin nanti ketika dia akan datang ke kamu, kamu akan marah-marah lagi, kamu akan mungkin akan menggunakan kekerasan. Hati-hati, jangan bertindak ekstrim dan coba untuk dipikirkan matang-matang sebelum berucap ataupun mengambil keputusan. Apalagi jangan sampai kamu mengambil keputusan dengan keadaan emosional, dalam keadaan marah. Jangan, ya. Itu peringatan dari temperance, ya. Hati-hati. Buatlah keputusan dengan kepala dingin, dengan tenang, ya, dalam situasi kamu tenang. Ya, hati-hati. Itulah peringatan dari temperance ya. Coba luangkan waktu sejenak untuk merenungkan kembali perilaku kamu dan perilaku dia di area manapun, di dimanapun ya. Terus itu coba apa ya? Coba sikap, keyakinan ataupun gagasan eh, yang mungkin akan berlebihan itu coba dipikirkan lagi matang-matang ya. Makanya di sini peringatannya hati-hati, jangan kebawa emosi yang berlebihan, jangan bertindak secara ekstrim, jangan mengambil keputusan di saat kamu lagi marah atau lagi emosi. Ya, cobalah tenang. Kalau memang sulit untuk tenang, cobalah minta waktu dari si dia ketika dia ingin memperbaiki hubungan dengan kamu, kamu lagi marah, kamu timbullah marah lagi, timbul rasa emosi kamu itu terhadap dia lagi, cobalah untuk meminta waktu padanya untuk menenangkan diri dan memikirkan kembali keputusan apa yang terbaik dari hubungan ini, gitu ya. Jangan terburu-buru mengambil keputusan. Coba dipikirkan lagi dengan tenang dan matang-matang. Kemudian jangan mengambil keputusan di saat kalian sedang emosi. Oke, itu pesannya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Untuk alfabetnya ya, alfabetnya J X E Q Y L S P D I R F N B V K W. Oke, aku rasa cukup untuk zodiaknya. Di sini ada Leo, Aries, Sagittarius.
Oke, Aquarius, Libra, dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Libra dan ada Sagittarius. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka dari itu berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.